Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast segmen Market Buzz. Dan di segmen ini kita akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa agenda ekonomi dan emiten yang layak untuk Anda cermati hari ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada beberapa data dari luar negeri, Eropa khususnya. Kita akan melihat ini market menantikan laporan bulanan dari Bank Sentral Eropa, ECB ya. Kemudian masih di wilayah Eropa, pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa juga akan kita lihat hasilnya seperti apa. Sementara kita ke benua Amerika yang kita lihat data terkait dengan pemesanan barang tahan lama inti secara bulanan di bulan Februari akan dirilis. Kemudian juga ada pemesanan barang tahan lama secara bulanan di bulan Februari juga akan dirilis, dan ada juga klaim pengangguran awal di Amerika Serikat. Sementara dari emiten ada ITMG yang akan melaksanakan RUPS atau rapat umum pemegang saham, kemudian ada WOMF juga akan RUPS, dan BBNI ex dividen tunai. Itu dia beberapa agenda yang mungkin dapat Anda cermati pemirsa, dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah beberapa isu yang kita sampaikan ya pagi hari ini untuk pemirsa IDX Channel, di mana kita lihat eskalasi Rusia Ukraina nampaknya belum mereda begitu. Bahkan Biden disampaikan berangkat juga ya ke Brussel begitu ya, untuk bagaimana melihat apakah ini menjadi suatu sanksi baru yang akan diberikan untuk Rusia atau tidak. Bagaimana nih analisis dari Pak Antonius Edison ya terkait dengan kondisi global dan dampaknya terhadap market di dalam negeri? Ya, meskipun sanksi sudah diberikan, namun negara-negara Uni Eropa masih tetap mengusulkan untuk melawan sanksi tersebut ya. Jadi rasanya untuk sanksi baru masih tarik ulur. Kemudian memang dengan tarik ulurnya ini akan menimbulkan gejolak harga minyak juga, dan harga minyak kalau kita lihat secara teknikal memang masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya hingga 112,5 ya. 122,5 untuk per barelnya. Ini untuk WTI atau Brent? WTI. Oke, wow, masih ada kenaikan yang cukup signifikan. Apakah itu artinya akan diikuti oleh komoditas yang lain, dan memang berarti tren komoditas ini belum masih akan berlanjut gitu? Ya, tren komoditas sendiri tentunya akan mengikut ya, karena ini gejolaknya memang masih perang, dan energi masih akan terus menjadi komoditas yang menarik selama masa perang ini. Oke, kalau kita lihat dampak terhadap emiten-emiten di pasar modal yang memiliki korelasi dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, apa yang bisa dicermati nih oleh para investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini, Pak Anton? Shocking movement dari minyak WTI tentunya akan membuat shocking movement juga dari emiten-emiten minyak. Tapi kalau kita kembali menilik ke price action maupun secara teknikalnya, emiten minyak seperti Elsa dan Medco masih memiliki peluang untuk terkoreksi terbatas sebelum nantinya melanjutkan rally. Trennya sendiri untuk jangka menengah keduanya adalah bullish trend. Oke, bullish ya untuk Medco dan Elsa, ini untuk saham-saham berbasis energi. Tapi tampaknya ini kedua saham ini tidak masuk dalam rekomendasi dari Astronaci pagi hari ini. Kita lihat bersama pemirsa ya, dan juga Pak Antonius mengenai saham-saham rekomendasi yang sudah kami himpun, di mana yang direkomendasikan justru adalah dari CPO, ada Ali direkomendasikan beli, target price 12.275. Kemudian komoditas tapi lebih ke logam, ada Antam buy dengan target price di 2.950. Inco juga direkomendasikan beli 6650 untuk target price-nya, dan banking ada BBRI buy dengan target price 5.025. Oke, apa yang bisa kita cermati untuk Kak Ali terlebih dahulu begitu ya Pak Anton? Sejauh mana kok CPO begitu? Apakah ini juga kaitannya dengan harganya yang kemarin mengalami lonjakan juga di pasar internasional, atau bagaimana menyikapi juga dengan ada DMO yang dinaikkan juga untuk CPO? Ya, harga CPO memang menjadi sentimen positif untuk emiten CPO ya, seperti AALI maupun LSIP. Namun kita lebih memilih AALI karena secara dukungan dari teknikal lebih bagus dari LSIP, dan AALI masih memiliki upside yang cukup menarik yang seperti disebutkan tadi ya. Oke, upside untuk AALI di 12.275.
Yes, betul. Dan area supportnya di area 11.700 untuk AALI. Oke, kalau kita lihat ya penutupan kemarin untuk AALI adalah di 12.550. Ya. Dan target price Anda 12.275. Sorry, target price-nya bukan 12.275 tapi 13.175. Oke, koreksi ya pemirsa, 13.175. Berarti masih ada upside yang cukup signifikan ya, Pras? Betul, itu dia untuk AALI menjadi salah satu emiten yang direkomendasikan tapi berbasis CPO. Yang berikutnya, ini pertambangan juga ya, Pak Anton, aneka tambang, begitu kita lihat apa? Lebih kepada secara teknikal atau fundamental sebenarnya yang Anda rekomendasikan untuk Antam? Aneka tambang kita melihat lebih ke teknikal karena posisinya di hari kemarin sudah reject dari area support ya kalau secara teknikalnya, sehingga Antam masih memiliki peluang upside untuk kembali menuju ke resisten 3.000 ya untuk resisten terdekatnya. Upside yang luar biasa ya, karena sekarang masih 25 Pras ke 3.000 kan lumayan gitu, bukan lumayan lagi kalau bisa dapat itu kan juga signifikan ya. Tapi belinya di harga-harga berapa Pak? Area beli untuk Antam di sekitar 2.450 sampai dengan 2.500 merupakan area beli yang cukup baik untuk saat ini. Oke, current price pada saat opening market masih Anda rekomendasikan untuk masuk di Antam? Masih bisa masuk area itu. Oke, dan ini kalau kita bicara mengenai time frame, kita tahu fluktuasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan setelah sempat menyentuh level tertingginya juga all time high di 7.000. Ini bagaimana strategi kalau kita bicara investasi di pasar modal saat ini, Anton? IHSG masih akan terus naik ya, karena posisinya kita melihat sideways di area resisten, namun dia tidak menjadi bearish yang signifikan, dan secara outlook masih akan tetap melanjutkan bullish hingga mencapai resisten berikutnya di area 7.150 untuk IHSG sendiri. Namun demikian sideways ini masih akan berlangsung hingga akhir Maret nanti. Oke, jadi peluang dari IHSG masih akan sideways dan menguji level tertinggi baru 7.150. Nah, di tengah pola sideways ini adalah kesempatan untuk bisa melakukan pembelian kembali, begitu ya? Yes, betul. Oke, Anda tadi merekomendasikan Antam, kemudian juga Inco, dua-duanya ini adalah saham nikel, lengkap banget gitu. Apa sih yang menarik dari Inco dan juga Antam ini? Tadi kan sudah dijelaskan gitu ya kalau Antam. Nah, apakah dari komoditasnya juga atau memang dari ya udah teknikal dari Inco-nya ini memang masih menarik? Komoditasnya sendiri ada shocking movement untuk upside ya, sehingga emiten-emiten nikel ini memang merespon dengan positif, sehingga secara teknikal juga terdukung untuk tetap naik ya. Kalau misalnya kita melihat Antam maupun Inco, keduanya memang mulai memasuki tren bullish dari sideways yang beberapa bulan lalu terjadi, sehingga Inco sendiri juga masih memiliki kesempatan untuk naik hingga resisten di area 7.000-an ya. Baik, untuk Inco, sementara dari pergerakan harga komoditasnya yang kemarin juga sempat mengalami lonjakan double digit begitu 15%. Anda melihat ini jadi sentimen yang cukup kuat mendorong pergerakan saham-saham yang juga memproduksi nikel? Ya, tapi pergerakan yang shocking movement tersebut pastinya akan diikuti dengan koreksi yang shocking movement juga. Jadi wait and see juga ketika ada misalnya penurunan harga nikel yang signifikan, tetap meskipun ada penurunan, emitennya akan terkoreksi sedikit, namun secara tren kedua emiten tersebut masih cukup bullish. Masih cukup bullish ya? The best entry untuk Inco sendiri ini berapa Vale Indonesia? Inco spekulatif di area sekarang bisa, dan bisa juga menunggu nantinya terjadi koreksi di area sekitar 6.000-an untuk Inco. Tapi jangan beli kalau di bawah 6.000 gitu ya, maka tren bullishnya akan patah. Ada target atau target price-nya tadi di 7.000 berapa Pak? 7.000 untuk resisten terdekatnya. 7.000 untuk resisten terdekat ya. Baik, kemudian bagaimana dengan komoditas yang lain? Kenapa bukan komoditas batu bara atau yang berkaitan dengan minyak? Anda bilang kan tadi menarik Medco dan juga Elsa. Apakah untuk jangka pendek, bukan untuk jangka pendek seperti saham-saham yang baru saja kita bahas dari komoditas? Untuk
Elsa dan Medco masih kita wait and see karena masih menunggu koreksinya, korektif movementnya masih akan terjadi. Sementara untuk batubara yang menarik ada Adaro dan PTBA, itu juga cukup menarik. Kita menunggu untuk buy on breakout PTBA di sekitar 3.380 ya, karena saat ini masih sideways sementara. Setelah melewati 3.380 masih akan naik kembali ke area 3.700. Itu untuk Adaro? PTBA. Oh, PTBA. Kalau Adaro? Okay. Adaro sendiri juga sama, masih sideways di area 2850 sampai dengan 2680, dan kita menunggu buy on breakout di atas 2850 dengan target resisten 3.300 untuk Adaro. Oke, harus break dulu 2850 baru 3.300. Ya, kita nggak mau nungguin sideways ya. Itu dia. Oke, biar yakin PTBA dulu juga begitu ya. Harus tunggu dulu break nih, Pras, baru bisa masuk ke saham-saham komoditas batubara yang diunggulkan, yaitu PTBA dan Adaro, karena dari segi teknikal masih sideways. Oke, kita akan membahas satu lagi tadi saham pilihan perbankan. Ternyata BBRI ini juga masih menjadi andalan dari Astronaci. Ada target di 5.000-an ya, Pak Anton? Ya. Peluangnya semenarik apa dibanding perbankan yang lain? Karena banyak yang bilang BBNI lebih murah. Kenapa Anda lebih ke BBRI? BBRI trennya lebih stable kalau kita lihat ya, bila dibandingkan bank yang lain fluktuasinya, dan BBRI masih ada kesempatan beli karena masih sideways, itu yang menjadi alasan rekomendasi kami. Dan area belinya di area 4.600 sampai dengan area 4.700 dengan target price seperti yang tadi disebutkan. Oke, berarti saat ini dong masih bisa buy? Saat ini masih bisa buy. Oh, Anda yang tertarik di perbankan direkomendasikan ada BBRI bisa buy saat ini, masih dalam tren sideways, ada peluang ke 5.025, tapi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa. Baik, kita beralih ke informasi yang menarik ini. Pembahasan tadi juga sudah disampaikan terkait dengan tarif pajak utamanya atau PPN begitu yang akan dikenakan per 1 April begitu, dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Nah ini kalau kita lihat apakah juga ada sentimen yang perlu dicermati juga oleh pelaku pasar modal ini, Pak Anton? Kalau kita melihat adanya kenaikan PPN tentunya akan berimbas inflasi ya. Meskipun pemerintah akan berjanji menjaga laju inflasi, tapi dalam jangka pendek tentunya PPN ini akan berimbas ke harga akhir yang diterima konsumen sebesar 2-3%. Mengingat PPN ini akan berimbas inflasi, tentunya akan ada penurunan daya beli ya, sehingga ekonomi akan slow down. Namun efeknya kami melihat masih terjadinya secara jangka pendek sebelum nantinya perusahaan-perusahaan melakukan adjustment dan akhirnya ekonomi kembali pulih. Sektor mana sih yang kira-kira akan paling berdampak? Apakah consumer good mungkin? Consumer good tentunya akan berdampak di sisi harganya slowing down, dan memang secara tren masih rata-rata bearish ya untuk consumer good emiten-emitennya, sehingga tentunya akan tetap melanjutkan bearish trennya. Wow, masih akan melanjutkan bearish trend. Itu dia, kalau kita cermati tadi, adakah pengaruh juga terhadap daya beli masyarakat apabila PPN ini jadi ditetapkan di 11%? Dan ini juga memberikan pengaruh juga nampaknya terhadap kinerja perusahaan-perusahaan ataupun emiten-emiten consumer goods tadi ini, Pak Anton? Yes, tentunya akan menurunkan kinerja dari emiten-emiten tersebut ya, karena secara price pasti akan timbul overprice karena PPN-nya naik sehingga menimbulkan cost, dan masyarakat tentunya juga turun daya belinya sehingga tidak match nih, nantinya harganya naik kemudian daya belinya turun, akhirnya akan terjadi oversupply untuk barang-barangnya, dan emitennya tentu saja masih melanjutkan bearish. Apa yang perlu dicermati bagi para investor menyikapi kondisi ini, Pak Edison? Apakah juga ini menjadi suatu perhatian bahwa mereka tentunya sudah memiliki ya portofolio misalnya emiten-emiten consumer goods, begitu apa yang harus mereka lakukan? Bisa dipertimbangkan untuk switch ke emiten-emiten lain seperti yang lagi ke komoditas maupun banking ya, untuk pertimbangkan switch portofolionya, karena emiten-emiten consumer good masih belum bisa diharapkan untuk recover. Gimana mau switch ini ya kalau masih bearish untuk komoditas dan banyak yang tertekan dalam, misalnya Unilever aja kan dalam banget gitu, berarti harus cut loss ya Pak Anton ya, daripada penurunannya lebih dalam, ya udah itu namanya resiko. Betul. Oke, keputusan investasi kembali ke Anda, tetapi memang berarti sektor yang harus dihindari untuk jangka saat inilah dengan sentimen-sentimen yang ada. Selain consumer good, apalagi Pak Anton?
Properti tentunya akan berdampak juga ya, karena dengan adanya PPN, kemudian turunnya daya beli, masyarakat akan masih mengharapkan adanya perbaikan ekonomi. Nantinya APBN dibetulkan, baru mereka akan berpikir kembali untuk investasi properti. Jadi properti tentunya akan berdampak juga. Oke. Dan ini sudah opening market ya, Prisa. Saatnya kita sampaikan update dari pembukaan pasar modal di dalam negeri, Pak Anton, dan juga pemirsa. Indeks harga saham gabungan hari ini nampaknya tadi sedikit dibuka melemah 0,14% di level 6986,183. Jakarta Islamic Index juga kita lihat justru masih bertahan di zona positif, menguat 0,32% di level 584,011. Sementara LQ45 hari ini bergerak turun 0,13% di level 1009,155. Oke, itu dia ya update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG-nya turun, memang tadi Pak Antoni udah bilang bahwa ada kecenderungan akan turun dulu seperti dapat Anda saksikan di layar pemirsa. Itu support di level berapa sih yang bisa menjadi acuan? Jangan-jangan turunnya dalam karena udah dikasih 7.000 kemarin. Itu dia, banyak yang sudah mulai profit taking begitu. Area supportnya 6960 ya. Masih 6960 ya? 69 60, berarti masih ada tahanan sebenarnya untuk pergerakan indeks. Tadi lebih kepada sentimen apa? Apakah global tadi karena wilayah di Asia juga dibuka melemah karena kaitannya dengan kondisi market yang tadi juga sudah kita bahas, ada kenaikan harga minyak mentah dunia, eskalasi yang juga masih terus berlanjut, Rusia Ukraina, begitu Pak Anton? Kalau sentimennya sendiri tidak ada yang signifikan ya, semuanya sudah sentimen yang lalu-lalu sudah terprice in ya, Ukraina ya. Dan kalau secara teknikal memang masih sideways, sehingga masih akan tetap di level tersebut. Hal yang wajar ya ketika sudah break level rekor sepanjang masa, kemudian ada cooling down sedikit, ini pun juga sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Nggak mungkin kan running terus naik gitu Pras ya. Jadi ada mundur dulu sedikit untuk orang yang mungkin sudah melakukan pembelian cukup lama, profit taking ya Pak ya? Ya tentunya. Baik, menarik juga kalau kita cermati ini selain PPN tadi ya, ada pajak karbon juga yang akan 1 April juga ya? Itu dia, per 1 April. Jadi ada 2 kebijakan baru ya terkait dengan perpajakan yang akan diterapkan di Indonesia begitu. Untuk pajak karbon sendiri ini bagaimana? Karena kan akan menyasar juga kepada pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis batu bara ini, Pak Antonius. Ya, kalau kita melihat pajak karbon sendiri tentunya akan menimbulkan cost, namun tidak signifikan karena posisinya mekanisme bisnis emiten-emiten pembangkit listrik dengan berbasis batu bara itu mereka melakukannya dengan kontrak jangka panjang, sehingga dengan adanya kebijakan baru ini mereka akan melakukan adjustment tentunya terhadap cost, namun cost-nya sendiri tidak terlalu signifikan ya. Sehingga tidak terlalu berdampak untuk ke emiten-emiten ini. Tidak akan berdampak karena memang sudah ada kontrak yang diatur untuk jangka panjang gitu ya. Oke, kita lihat update kembali pemirsa deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers di pembukaan perdagangan pada hari ini pemirsa, Kamis 24 Maret 2022. Dapat Anda saksikan di layar Antam yang direkomendasikan tadi oleh Pak Antoni sudah melejit 3,6%, tapi masih di 2590. Inco juga yang direkomendasikan naik 2,34%, 6.550, masih ada peluang karena target price dari Pak Antoni masih di 7.000-an. ITMG naik 2,32% di 28.700 dan Adaro naik 1,43% di 2840. Sedikit lagi dari target break dari Pak Antoni untuk bisa melesat ya di 28. Tampaknya ini adalah levelnya ya Pras ya? Betul. Ya. Itu kemudian dia losersnya apa saja kita sampaikan. Ada Bank BCA yang sudah mulai terkena si profit taking, hari ini masuk dalam deretan top loser, melemah sekitar 0,32%. Kemudian disusul Bank BRI ini Pak Antonius melemah sekitar 0,43%. Kemudian ada Telkom juga mengalami tekanan 0,88% dan BCAP minus 1,85%. Itu dia. Adaro tadi 2840 tapi turun lagi sedikit Pak Antoni di 2820. Intinya harus break dulu di 2850 ya. Jadi jangan kasih kendor. Intinya harus break di situ baru boleh masuk, karena kalau break di situ baru dia akan uptrend ya. Breaknya berarti tunggu closingan ya Pak ya. Tunggu closingan. Jangan buru-buru. Baik. Bagaimana dengan BBRI ini? Menarik juga. BBRI tadi sempat direkomendasikan hari ini ada sedikit tekanan, begitu apakah justru peluang kita untuk mengambil posisi beli?
Tidak masalah, justru memang menjadi peluang karena harganya turun berarti lebih murah ya. Iya. Posisinya memang masih di area beli untuk BBRI. Oke, area beli untuk BBRI. Satu pertanyaan ini yang membuat saya penasaran, belum tahu nih apa statement dari Astronaci Internasional Gotoh. Itu dia. Bagaimana rekomendasinya untuk Gotoh ini yang akan IPO rencananya April? Ya, Gotoh nanti akan diperdagangkan 4 April ya, namun demikian sudah mulai dibuka untuk book building. Dan Gotoh kita melihatnya sama dengan Buka ya, masih defisit secara company-nya, namun dibuka harga lebih murah daripada Buka. Kita melihat adanya kekhawatiran terjadi seperti Buka karena kinerja company-nya masih defisit, dan kalau kita proyeksikan hingga setahun ke depan juga akan tetap defisit. Jadi wait and see saja untuk Gotoh sampai melantai di bursa. Kita lihat kembali bagaimana pergerakannya untuk seminggu pertama. Kita kejar tidak harga IPO-nya nih, Pak Anton? Biasanya kan banyak sekali nih yang suka. Saya rasa dengan kinerja defisit tentunya hanya akan euforia sementara di awal, baru nanti akan kelihatan bekerjanya setelah sabar seminggu. dulu ya, kalau Anda mau menikmati euforia ya silahkan, tetapi menurut Astronaci tunggu dulu ada kita lihat maturity price-nya gitu dulu ya. Iya. Baik Pak Antoni, terima kasih banyak sharing informasi rekomendasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Antoni. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Antonius Edison, Head of Research dari Astronaci Internasional. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda di segmen berikutnya ya. Kita masih akan kembali lagi dengan pembahasan menarik lainnya. Kami segera kembali pemirsa, tetaplah di Power Breakfast.